Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Khairunisa dengan NPM 2456051053 dan dosen pengampu saya Bapak M. Iqbal Harori SAB MSI. Dalam video ini saya akan membahas apa saja yang telah didapatkan mulai dari pertemuan pertama hingga UTS. Kita langsung lompat bahas ke pertemuan 2 karena minggu pertama tidak ada pertemuan. Pertemuan kedua membahas tentang orientasi perkuliahan, bagaimana sistemnya, dan membahas referensi yang digunakan. Ada beberapa referensi yang disarankan menurut, diantaranya sumber referensi yang disarankan ada beberapa yang meliputi 1. Bisnis Indonesia, 2. Media Indonesia, 3. Konten Indonesia, 4. CMBC Indonesia, dan juga buku yang ditulis secara langsung oleh Pak Iqbal sendiri. Pertemuan ketiga berdiskusi mengenai beberapa hal, salah satunya mengenai menurunnya jumlah kelas menengah di Indonesia. Mengapa kelas menengah di Indonesia bisa menurun? Kelas menengah di Indonesia rentan untuk masuk ke dalam kategori miskin karena beberapa faktor, antara lain lapangan pekerjaan yang tidak stabil, pendidikan yang tidak memadai, biaya hidup yang tinggi. Sektor manufaktur di Indonesia sedang mengalami penurunan yang menyebabkan banyak orang kehilangan pekerjaan. Hal ini juga menyebabkan kelas menengah semakin rentan untuk masuk ke dalam kategori miskin. Bagaimana air minuman kemasan dapat menggerus pendapatan rumah tangga, terutama masyarakat kelas menengah? Hal ini karena harga air kemasan yang semakin mahal. Sementara rata-rata rumah tangga membutuhkan setidaknya 2 galon air setiap bulannya. Selain itu, pengeluaran untuk air kemasan botol dan kebutuhan minuman lainnya juga semakin tinggi. Mantan Menteri Keuangan Bambang Brojonegoro mengatakan bahwa kebiasaan masyarakat Indonesia yang menggantungkan kebutuhan air minumnya pada air kemasan secara tidak sadar telah menggerus pendapatan rumah tangga. Hal ini turut memperburuk kondisi pasca pandemi COVID-19. Di sisi lain, sejumlah negara tetangga seperti Singapura, Australia, dan Malaysia sudah tidak harus mengeluarkan biaya ekstra untuk minum air karena kualitas air pipa yang bagus sehingga dapat diminum langsung. Di Indonesia, akses air bersih melalui pipa baru 20%. Selain konsumsi air galon, judi online juga menjadi penyebab utama kemiskinan yang semakin memburuk di Indonesia. PPATK atau Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan melaporkan bahwa perputaran uang dari judi online mencapai 600 triliun. Kecanduan judi online seringkali membuat individu mengandalkan pinjaman online atau paylater untuk membiayai kebiasaan mereka, yang pada akhirnya meningkatkan beban keuangan rumah tangga. Pertemuan 4 dan 6 diberi tugas merangkum dari buku yang ditulis oleh Pak M. Iqbal Harori SAB MSI. Pertemuan 5 kosong karena agenda kirap. Isinya yaitu pentingnya ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi penting karena dalam kehidupan sehari-hari kita akan dihadapkan dengan kegiatan ekonomi. Misalnya mengkonsumsi makanan itu sudah termasuk dalam kegiatan ekonomi. Makanya tidak heran bila ekonomi dipelajari di bangku sekolah dan kuliah. Semakin banyak yang memilih ilmu ekonomi sebagai bidang studi yang ditekuni. Selanjutnya yaitu ekonomi dan bisnis. Ekonomi bisnis erat kaitannya dengan kegiatan operasional suatu perusahaan dalam upaya bertahan hingga berkembang sehingga terwujud kondisi ekonomi yang terus membaik. Secara umum, ekonomi bisnis merupakan bidang ekonomi terapan yang fokus mempelajari tentang berbagai masalah terkait organisasi pasar, kondisi keuangan hingga lingkungan yang harus dihadapi oleh perusahaan. Selanjutnya yaitu sistem ekonomi. Sistem ekonomi adalah suatu cara untuk mengatur berbagai aktivitas ekonomi dalam anggota masyarakat baik dari pemerintah ataupun pihak swasta. Selanjutnya yaitu ekonomi makro dan mikro. Ekonomi makro membahas ruang lingkup yang besar atau luas dalam suatu negara, sedangkan ekonomi mikro membahas ruang lingkup yang lebih kecil atau sempit seperti perusahaan rumah tangga atau individu. Selanjutnya yaitu ekonomi Islam. Sistem ekonomi Islam merupakan sebuah peraturan yang dimana pelaksanaannya berlandaskan dengan berbagai syariat, yaitu Islam dan selalu berpedoman pada Al-Quran dan Al-Hadis. Sistem ekonomi yang diciptakan agar umat Islam bisa tetap melakukan kegiatan ekonomi dengan baik dan benar dan terhindar dari semua sifat yang buruk seperti riba, zalim, iftihar, haram, dan masih banyak lagi. Selanjutnya yaitu konsep permintaan. Permintaan adalah sebuah keinginan seseorang atau yang disebut sebagai konsumen terhadap berbagai barang tertentu yang diperlukan maupun diinginkannya. Selanjutnya yaitu konsep penawaran.
Penawaran yaitu banyaknya barang atau jasa yang tersedia dan dapat ditawarkan oleh produsen kepada konsumen pada setiap tingkat harga selama periode waktu tertentu. Selanjutnya yaitu keseimbangan pasar. Keseimbangan pasar yaitu suatu kondisi di mana jumlah penawaran sama besar dengan jumlah permintaan atau jumlah barang yang diminta sesuai dengan besaran harga yang ditawarkan. Selanjutnya yaitu konsep elastisitas. Konsep elastisitas digunakan untuk menentukan strategi bisnis, misalnya menentukan strategi penentuan harga, strategi pergeseran beban pajak, dan lain-lain. Pertemuan 7 membahas banyak masalah, salah satunya mengenai isu kerja parubaya di kampus ITB, di mana saat itu ada ratusan mahasiswa ITB berunjuk rasa selama 3 hari berturut-turut hingga Kamis tanggal 26 September. Menuntut kebijakan kewajiban kerja paruh waktu bagi penerima keringanan UKT dicabut karena dianggap ada unsur pemaksaan dan dianggap sebagai bentuk imbalan dari keringanan UKT. Padahal menurut mereka keringanan UKT adalah hak mahasiswa seperti yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Permendikbud nomor 2 tahun 2024 tentang aturan UKT. Sekitar 170 orang mahasiswa ITB melakukan konvoi dari kampus ITB di Jalan Ganesha, Kota Bandung ke Gedung Aneks, Jalan Taman Sari, Kota Bandung, sambil membawa spanduk yang bertuliskan kritik atas kebijakan kerja paruh waktu tersebut. Jadi di sini membahas mengenai beasiswa penurunan UKT yang diharuskan untuk bekerja secara sukarela tanpa dibayar dalam ranah kampus. Pekerjaan ini diantaranya menjadi asdos atau asprak. Namun para mahasiswa menolak kebijakan tersebut karena merasa hal ini bukan beasiswa, melainkan mereka seolah-olah ingin minta imbalan dari keringanan UKT yang sebetulnya sudah hak mahasiswa. Pertemuan ke-8 salah satunya membahas mengenai penurunan ekonomi. Penurunan ekonomi terjadi akibat beberapa hal, diantaranya adalah 1. Inflasi atau deflasi, yang tinggi harga komoditas yang melonjak terlalu tinggi hingga tak lagi dapat dijangkau oleh semua kalangan masyarakat, utamanya bagi kelas ekonomi menengah ke bawah. Kondisi ekonomi akan kian terpuruk jika tidak juga diikuti dengan daya beli masyarakat yang tinggi. Tak hanya inflasi yang berpengaruh kepada penurunan ekonomi, deflasi pun demikian. Harga komoditas yang menurun drastis kemudian akan mempengaruhi tingkat pendapatan dan laba perusahaan yang juga menurun. Akibatnya, biaya produksi tidak lagi tercover dengan baik dan menyebabkan volume produksi yang kian rendah. 2. Tingkat pengangguran tinggi. Tenaga kerja sebagai salah satu faktor yang berperan penting dalam pergerakan perekonomian. Jika suatu negara tidak mampu menciptakan lapangan pekerjaan yang berkualitas bagi para tenaga kerja lokal, maka tingkat pengangguran meningkat. Resikonya adalah tingginya tingkat kriminal guna memenuhi kebutuhan hidup. 3. Ketidakseimbangan produksi dan konsumsi. Keseimbangan konsumsi dan produksi menjadi dasar pertumbuhan ekonomi. Di saat produksi dan konsumsi tidak seimbang, maka terjadilah masalah dalam siklus ekonomi. Tingginya produksi yang tidak dibarengi dengan konsumsi akan berakibat pada penumpukan stok persediaan barang. Namun, rendahnya konsumsi sementara kebutuhan kian tinggi akan mendorong terjadinya impor. Hal ini kemudian akan berakibat pada penurunan laba perusahaan, sehingga berpengaruh pada lemahnya pasar modal. Dampaknya sendiri mulai dari pelambatan ekonomi yang akan membuat sektor real menahan kapasitas produksinya sehingga terjadi pemutusan hubungan kerja atau PHK. Kinerja instrumen investasi yang akan mengalami penurunan sehingga investor cenderung menempatkan dananya dalam bentuk investasi yang aman hingga melemahnya daya beli masyarakat karena mereka cenderung lebih selektif menggunakan uangnya dengan fokus pemenuhan kebutuhan pokok terlebih dahulu. Hal ini jelas bukanlah kondisi yang menguntungkan bagi perekonomian. Saat penurunan ekonomi terjadi, hampir semua jenis bisnis baik yang berskala besar maupun berskala kecil akan terkena dampaknya. Hal ini kemudian akan diperparah lagi dengan kondisi kredit yang kian ketat, di mana permintaan atau pengajuan permohonannya menurun atau menjadi lebih lambat, sehingga menciptakan kekhawatiran, ketidakpastian, dan ketakutan secara umum. Penurunan ekonomi sendiri tidak hanya berpengaruh terhadap pemerintah, tetapi juga perusahaan maupun kehidupan individu. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.